Shalom semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah kita di Zoom Soul for Jesus malam hari ini. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita menyembah Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan nyata buat setiap kita malam hari ini. Amin. Mari sama-sama satu hati kita tundukkan kepala kita, sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesetiaan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu. Kami mau menyembah Engkau bersama-sama, satu hati, satu suara, satu iman. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kau hadir dan bertahta atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan Kau yang menyatakan anugerah-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami, layakkan setiap kami. Bukan hanya hamba-Mu yang menyembah di tempat ini. Dan biarlah rekan-rekan semuanya, umat-umat yang mengikuti ibadah ini bersama-sama menyembah di dalam penyembahan yang korporat, memberkati Engkau hari Roh Kudus, terima kasih kerjaan-Mu, bila kehendak-Mu dimanapun kami ada seperti di surga. Di dalam nama Tuhan kami ajaib, kami berada mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami memuji Engkau. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima pujian kami, terima syukur kami malam ini. Haleluya, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau. Oh, terima kasih. Kami angkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau putuskan hari ini untuk kami tetap menyembah Engkau. Sebab Kau yang sudah melepaskan firman-Mu dan Kau menyembuhkan setiap kami. Kau yang sudah melepaskan setiap perkataan-Mu dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahwa hidup kami lebih dalam lagi menyembah Engkau. Lebih dalam mengenal Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami berkata, apapun yang terjadi, kami menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang gunting, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil. Kami percaya bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali dengan iman berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku. Ini iman pernyataan kami Tuhan, amin. Kau yang menyelamatkan hidup kami, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari berkata, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari terbang bersama Tuhan dengan
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman berkata, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, kami nantikan Engkau, kami nantikan Engkau, Yesus. Sebab orang yang menanti-nantikan Engkau mendapatkan kekuatan baru, Tuhan. Kami berjalan tidak menjadi letih, kami berlari dan tidak menjadi lelah. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Kau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Oh, kami mau menantikan pertolongan-Mu, kami mau menanti-nantikan Engkau. Haleluya. Oh,
We worship you, we worship you, we worship you with all my heart, with all my soul. Hallelujah. Oh, mari sembah, mari datang dengan segenap hatimu. Angkat suaramu sembah Tuhan. Kau Tuhan kami yang hidup, Kau Tuhan kami yang tidak membiarkan kami bergumul sendirian Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang menopang hidup kami, Kau yang menuntun langkah kami, Kau yang menerangi jalan kami. Mengalir kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, mari mengalir Tuhan, mengalir Roh Kudus, mengalir malam hari ini lawatan-Mu. Bukan ibadah biasa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang tak terbatas menjamah kami, mengurapi kami. Yesus, bawa kami kepada pengalaman yang tidak pernah kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sambut kuasanya di tempat Engkau berada, sambut Dia. Yesus, mengalir, mengalir, mengalir. Holy, holy. Oh, yeah. Kami tahu Kau ada bersama kami Tuhan. Yes. Lawatan-Mu, urapan-Mu mengalir saat ini, memulihkan, menyembuhkan kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, wonderful your presence Lord. Wonderful your presence.
Mari nikmati saja hadiratnya. Yes. Mari terima saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh luar biasa hadirat-Mu. Sungguh ajaib kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kayak mau hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Yesus, kami mau percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami mau terus memegang erat kebenaran firman, janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang sudah Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu, kami mau pegang erat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Amin. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Oh, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari dengan percaya katakan, tak terlambat, tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Amin. Kau setia dan tak meninggalkan. Yes. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, kami percaya Tuhan. Dan langit pun takkan jadi batas, yes, bagi yang berharap padamu. Oh, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau
kemenangan. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Mari yang percaya angkat tanganmu dan berkata, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari yang mau berjalan dengan kemenangan sama-sama berkata, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Mari sekali lagi sembah Dia, siapkan hatimu. Oh, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Tahu. Oh, kami mau hidup dalam kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Mari bangun imanmu di hadapannya malam hari ini. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh,
Tuhan, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang memberikan kemenangan, Kau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan yang kilang gemilang ada terjadi buat setiap kami malam hari ini Tuhan, sebab Kau yang memberikan kemenangan. Oh Yesus, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Katakan, berkat-Mu tercurah atasku. Mari yang percaya berkat Tuhan tercurah atas hidupmu, sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yesus, Yesus, kami terima berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu malam hari ini. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima dengan iman di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Waktu saja saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Lukas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami. Engkau punya sebuah tujuan buat kami. Bahkan Engkau punya janji-janji yang tunggu untuk digenapi buat setiap anak-Mu yang menjadi dewasa. Bapa, seperti yang dinyanyikan Lukas tadi Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada orang yang lelah. Engkau memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Ketika kami berjalan dengan Engkau, Tuhan, kadang-kadang kami bisa menjadi lelah, lesu. Bahkan kami bisa tersandung. Tapi firman-Mu di Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti dapat kekuatan baru. Dan bahkan kita akan terbang sampai di atas Raja Wali Tuhan dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan bahwa kita akan berlari, tidak akan menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Bapak, biarlah hari ini ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, maksud hati-Mu Tuhan, maksud hati, proses yang Kau izinkan kami melewati, proses padang gurun yang Kau izinkan kami lalui. Biarlah kami mengerti, mendapatkan pengertian baru, pola pikir yang baru Tuhan, sehingga semangat kami, kekuatan kami diperbaharui Tuhan. Kami menjadi Raja Wali, kami tekun Tuhan, kami tegak Tuhan, kami tabah berjalan bersama-Mu Tuhan di dalam kesetiaan Tuhan, sampai kami melihat tanah perjanjian itu Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau bangkitkan umat-umat di tempat ini, bukan menjadi umat biasa, tapi umat lebih dari pemenang di dalam Kristus yang sudah mengalahkan dan menguasai dunia itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau buka hati kami Bapa, dan kami menyediakan diri kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan untuk membiarkan firman-Mu itu menyingkapkan kepada kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau terangi mata hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Yang bisa buka kamera, tolong buka kamera ya, supaya
wajahnya itu responnya bisa kelihatan gitu ya. Jadi saya nggak merasa ngomong sama tembok gitu. Terima kasih. Terus untuk Neni dan Shelly tolong bantu admit ya, karena saya nanti mungkin nggak bisa konsen. Ya, hari ini tema yang saya mau lanjutkan adalah yang barusan dibagikan oleh C. Esther. Mungkin sebagian kita juga akan membahas hal-hal yang sama, ada tambahan-tambahan ya. Kita sebagai orang Kristen seperti tadi yang saya katakan di dalam doa, kita itu semua mau mencapai janji Tuhan ya, tapi mencapai janji Tuhan itu perlu proses perang. Tuhan itu nggak berikan janjinya itu kayak kita sebagai ahli waris, kita itu akan terima warisan kita kalau kita sudah dewasa. Nggak ada anak di bawah umur tuh terima warisan. Umur 12 nggak mungkin terima warisan karena belum dianggap dewasa ya. Jadi tapi kalau kita lihat kenapa orang Kristen tuh harus melewati perjalanan padang gurun, itu adalah proses pertumbuhan, proses pengenalan akan Tuhan. Bukan Tuhan jahat mau menyiksa kita, bukan ya. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan di mana kita itu bekerja sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak kelihatan. Ya apa kerja sama nggak kelihatan kan gitu. Jadi kita itu ya apa kita tahu kalau Tuhan mau ke kanan kita ke kanan, Tuhan mau ke kiri kita ke kiri. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan nggak kelihatan ya kan? Justru melewati proses padang gurun itu Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Di proses padang gurun nanti kita akan bahas ya, Tuhan itu memulihkan kita, Tuhan itu mentransformasikan kita, Tuhan itu juga memperkenalkan dirinya kepada kita gitu ya. Dan ketika kita sudah mengalami pertama dipulihkan dulu, tanpa dipulihkan nggak mungkin kita bisa kenal Tuhan. Karena hati yang keras, hati yang pahit tanpa pemulihan itu nggak bisa menjadi berbuah ya, nggak bisa transformasi. Dipulihkan, transformasi, baru kita itu bisa melihat Tuhan itu semakin hari semakin jelas, semakin dekat kita itu kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, saatnya kita itu perang bersama Tuhan memenangkan wilayah tanah perjanjian kita. Ya, jadi padang gurun itu persiapan. Jangan lelah, jangan capek, jangan kepahitan. Pokoknya rendah hati pasti menang. Ya, jadi ini kita mau bahas firman yang menarik, mungkin sudah dibahas oleh C. Esther, tapi firman itu luar biasa ya. Kita itu orang yang berbeda bisa membahas firman itu dengan sudut yang berbeda. Jadi firman itu sangat kaya sekali ya. Kita jangan kalau baca, oh berarti aku sudah tahu, baca tetap sama. Enggak, firman itu sangat kaya. Roh Kudus bisa menjelaskan kita dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kita akan mulai dengan Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Saya singkat aja ya, saya nggak baca semuanya. Ini kejadian waktu itu orang Israel itu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Lalu mereka sampai ke Mara. Dan kita tahu bahwa air di Mara itu pahit rasanya. Air itu tidak bisa diminum. Dan itu sebabnya tempat itu di Mara dinamakan Mara, artinya pahit. Lalu bangsa-bangsa itu berseru kepada Musa, apa yang akan kami minum? Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Musa, masukkan itu sepotong kayu ke dalam air itu. Dan lalu air itu menjadi manis. Air yang pahit menjadi manis. Dan di situ Tuhan memberikan ketetapan. Ketetapan kepada mereka, ketetapan pertama, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, di sini kita belajar ya bagaimana kita itu melihat firman. Tafsiran yang paling dasar ya, literal. Tuhan menyediakan pemeliharaannya itu nyata. Air pahit pun jadi manis ya kan. Bahkan kejadian yang nggak enak pun Tuhan bisa dari jalan Tuhan. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, Mara itu artinya apa? Pahit ya. Kita lihat air yang pahit itu kehilangan fungsi, nggak bisa diminum. Harusnya kalau air jernih bisa diberkat untuk kita minum. Tapi air pahit nggak bisa diminum. Demikian juga hati orang yang pahit. Ketika kita diselamatkan, kita itu biasanya diselamatkan itu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Biasanya kita tuh sudah melalui banyak hal yang menyakitkan kita. Dan itu membuat hati kita itu pahit ya. Dan manusia kalau hatinya juga pahit, dia juga jadi lumpuh di hadapan Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengapa mau kita mengampuni? Karena Tuhan nggak mau kita itu jadi lumpuh. Ya, seperti kita buka Ibrani 12 ayat 15. Nah, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah supaya jangan ada yang menjadi seperti timbunan beracun di tengah-tengah kalian sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Ini kalau
terjemahan baru, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Jadi akar yang pahit ini meracuni orang-orang di sekitar kita, bahkan meracuni hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi air mara yang pahit itu juga menggambarkan hati manusia yang pahit. Kita tahu bahwa orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir ke padang gurun, ya kan? Mereka tuh diperbudak begitu lama, di bawah tekanan itu mereka sudah kepahitannya bukan ampun gitu ya. Dulu saya mikir gini, Tuhan, orang Mesir suka ngomel itu kan ya bukan salah mereka, mereka tuh kepahitan, mereka tuh ditekan gitu lama nih kan, siapa sih mau ditekan gitu kan, yang mau kepahitan. Tapi ketika saya mempelajari firman ini, Tuhan itu kan berkata gini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar, memasang telingamu, lalu dia katakan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Saya heran ya, air pahit jadi bisa diminum. Yang disembuhkan air, tapi Tuhan kok bilang, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di situ saya bingung. Ini dikasih air untuk diminum kok, tapi Tuhan kok jadi menjawab yang menyembuhkan umatnya. Di situ saya bertanya, apa ini artinya? Berarti apa? Tuhan itu ngerti bahwa manusia kita itu pahit. Tuhan itu mau menyembuhkan kita daripada kepahitan. Tapi satu, kita harus mau taat. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar. Kita masang telinga kepada perintah Tuhan. Maka kutuk itu pasti dipatahkan. Kutuk-kutuk yang dulu cara hidup kita yang lama itu pasti dipatahkan ya. Dengan kita hidup benar, dengan kita belajar mendengar suara Tuhan. Dan karena itu kita disembuhkan. Kita dibawa hanya jalan kebenaran yang menyembuhkan kita daripada kutuk, daripada hati yang pahit ya. Kita tahu ya, orang Israel hobinya ngomel. Orang yang suka ngomel itu orang yang tidak bisa bersyukur. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena banyak luka. Ya, entah itu luka fisik, luka emosi, pokoknya segala sesuatu yang membelenggu kita di dalam kehidupan yang lama itu menyebabkan banyak luka. Dan orang yang suka ngomel biasanya juga orang kepahitan. Karena mereka nggak bisa bersyukur, karena hati mereka pahit. Kembali kepada akar. Akarnya ngomel, bukan tindakan ngomelnya yang dosa. Tindakan pasti dosa. Tapi akarnya adalah hati yang pahit. Ya, orang yang kepahitan adalah orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena hati inilah tempat di mana Tuhan itu berkomunikasi dengan kita. Kalau hati kita pahit, hati kita keras, kita nggak bisa percaya kepada Tuhan. Makanya Yohanes kan bilang, persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan itu apa? Jalan masuk ke hati kita. Hati kita pulih, Tuhan bisa masuk, kita bisa berbuah di dalam kebenaran Tuhan, ya kan? Kita lanjut ya, kita lihat. Kenapa kok orang Tuhan itu ngerti loh, kalau orang Israel itu jadi budak dan mereka tuh hidup dalam kepahitan. Orang kalau dalam kepahitan itu contohnya seperti ini. Keluaran 16 ayat 3. Tuhan itu kan sudah menyelamatkan mereka dari Mesir ke padang gurun. Mereka melewati perjalanan di mana sudah lagi tidak dalam perbudakan ya. Tapi mereka melihat loh Tuhan itu sudah bagaimana Tuhan itu demi mereka melakukan tanda-tanda ajaib di hadapan Firaun. Mereka ngerti, mereka lihat. Tapi waktu mereka keluar, mereka bisa takut mati gitu ya di tanah Mesir. Keluaran ayat 16 ayat 3 berkata gini, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi orang Mesir ini bisa dikatakan buta, tidak mengenal Tuhan, karena mereka kira, waduh ikut Tuhan ini tambah sorot, ikut Tuhan ini niatnya Tuhan ini matanya aku ya, sebetulnya bukan nyelamat aku ya. Mungkin kalau saya bahasakan di kondisi kita sekarang tuh gini, wah peraturan Tuhan itu aneh ya. Kalau aku taat itu, aku harus jujur bayar pajak itu, cuanku tambah sedikit ya. Waduh, kalau nanti aku kerja jujur, aku nggak bisa dapat cuan karena persaingan terlalu ketat gitu ya. Mungkin ini bahasanya orang yang di marketplace gitu ya. Jadi kalau bahasanya ibu rumah tangga misalnya ya, suaminya selingkuh gitu. Waduh, ikut Tuhan ini soro loh. Kita harus ngampuni, hati kita sakit pol gini kalau disakiti suami ya, kita harus ngampuni ini nggak bisa, kita nggak sanggup gitu ya. Waduh, ikut Tuhan kok tambah nggak bebas ya. Mau cerita, nanti dikiranya ngomel, nggak cerita, tapi harus ngampuni, wah kepahitan gitu ya. Nah gitu loh, karena nggak bisa lihat kenapa Tuhan itu memberikan
aturan kebenaran. Kenapa Tuhan mau kita mengampuni? Kenapa Tuhan itu mau kita jujur? Nggak ngerti, itu demi kebaikan kita sendiri. Tapi mereka nggak bisa lihat. Mereka merasa tersiksa ketika Tuhan pimpin di pada jalan yang benar menuju janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan, membuat mereka growing, membuat mereka bertumbuh. Mereka tuh merasa, wah susah, taat deh Tuhan ini susah gitu ya. Dan kita lanjut ya. Karena kenapa? Karena anak-anak ini belum kenal Tuhan. Mereka ini baru diselamatkan, mereka itu seperti bayi yang baru lahir. Mereka tidak kenal Tuhan, tidak kenal hatinya Tuhan, tidak kenal caranya Tuhan, gitu ya. Jadi mereka itu masih di dalam pola pikir yang lama. Sama dengan setiap kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita hanya pokoknya baptis selamat, mari itu kita nggak pernah berdoa, nggak pernah belajar kenal firman, nggak pernah berjalan dengan Tuhan, kita pokoknya jadi orang Kristen yang suam-suam, atau misalnya kita jadi orang Kristennya pokoknya minggu ke gereja, setelah ke gereja kewajiban selesai, terus kalau ditanya Alkitab, bukanya nggak ngerti yang mana, bukanya lama karena nggak pernah baca Alkitab. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu juga seperti itu lama gitu ya. Dan itu kita nggak ngalami kemenangan. Kita itu seperti orang yang tadi itu ditolong Tuhan, tapi merasa ikut Tuhan kok berat, ikut Tuhan kok susah. Kenapa? Karena tidak kenal. Anak kalau mau lihat TV sama mamanya enggak boleh, suruh belajar. Anaknya marah. Mamanya tahu, karena aku mau kamu belajar demi kebaikanmu, kan supaya bisa dapat pekerjaan yang baik. Kalau kamu sekolah pintar, anak nggak ngerti, tersiksa mah. Aku ini pengen lihat TV mah, kamu lihat TV mah. Yaitu anak-anak yang masih kecil. Demikian orang ketika kita Tuhan kok kita awal masuk perjalanan pada gurun itu karena kita masih seperti anak kecil, kita belum itu ya. Dan kita lanjut ya, kita baca Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa ini akan air di sana, bersungut-sungut bangsa ini kepada Musa. Mengapa pula memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dan dengan kehausan. Bahkan sampai mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Padahal sudah dikeluarkan dari Mesir dengan tanda-tanda keajaiban. Masih tanya, ada tak Tuhan itu? Lucu sekali ya. Orang itu kalau dibutakan, belum mengenal Tuhan, ngomelnya nggak berdasar juga gitu ya. Ngomelnya nggak berdasar. Inilah dari sini kita belajar bahwa orang-orang tipe ini adalah yang kita terbelenggu. Mereka itu lebih suka diperbudak daripada hidup bebas. Ya. Mereka itu lebih mengejar apa yang dunia katakan nyaman, enak, daripada apa yang Tuhan itu mau untuk mereka. Dan orang-orang yang tidak mau bertumbuh, kalau kita mau terus berada di dalam kondisi ini, 100% kita tidak akan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu hanya untuk orang yang mau berjalan di dalam covenant, ikatan perjanjian dengan Tuhan. Apa ikatan perjanjian dengan Tuhan? Tuhan mati untuk kita, kita hidup bagi Kristus. Kalau Tuhan mati untuk kita, meskipun kita baptis, tapi hidup untuk diri sendiri, 100% janji Tuhan tidak berlaku untuk kita. Mau ngamuk, mau rewel, mau muter-muter, gulung-gulung, gak mungkin dapat janji Tuhan. Jadi jangan menipu diri sendiri dengan kita pikir, dengan kita jadi Kristen sungguh, kita bisa terima janji Tuhan. No, nonsense. Itu karena menipu diri sendiri. Ya. Dan kita lihat, tadi orang Israel yang bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Apa Tuhan mau bunuh kita? Itu apakah sama dengan kondisi kita? Ya, seringkali kita bilang, wah Tuhan itu baik sama saya, gitu ya. Tuhan baik sama saya. Tapi coba, satu pun keinginanmu belum dijawab sama Tuhan. Bisa nggak kita tanya, oh, Tuhan itu ada tak? Nek sing aku mau dijawab Tuhan ada. Sing nggak dijawab Tuhan kok nggak ada. Kok capek ya ikut Tuhan ya? Ya toh? Apakah kita punya sikap hati yang seperti itu? Ya, itu adalah sikap hati yang dibelenggu. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada takutnya. Kita takut tapi kita tidak dikuasai ketakutan. Ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan. Bukan kita ketakutan sampai nggak bisa tidur, pikiran gitu ya. Tapi bagaimana kita tahu apakah kita ini orang yang dibelenggu atau tidak? Yaitu ketika kita itu dikuasai rasa takut, dikuasai rasa khawatir, dikuasai ragu. Semua itu lawan iman. Lawan iman itu takut, khawatir, ragu. Karena kita nggak percaya Tuhan itu in control. Karena kita mau mengendalikan hidup kita sendiri. Ya, orang yang mau mengendalikan hidupnya sendiri biasanya orang yang butuh pemulihan dalam hatinya. Orang butuh ditransformasikan pikirannya. Ya, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membunuh kita dengan aturan-aturan. Tapi aturan-aturan Tuhan itu semua untuk kebaikan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang punya aturan, Tuhan punya tatanan. Di dalam kerajaannya itu ada aturan-aturan hukum. Seperti surat Indonesia itu punya hukum-hukum. Kalau salah otomatis masuk penjara.
Di kerajaan Tuhan juga, kalau salah otomatis kita terkutuk, tapi oleh anugerahnya dia tuh melihat kita seolah-olah kita tidak bersalah. Tapi kalau kita mau membiarkan kita hidup tetap di dalam kutuk, di salah kita menjadi terkutuk karena pilihan kita. Ya, kita menjadi terkutuk karena pilihan kita. Padahal Tuhan sudah memberikan kita jalan untuk selamat gitu ya, diselamatkan oleh anugerahnya, dimampukan hidup di dalam kebenaran, dimampukan loh ya, bukan dengan kekuatan sendiri dan kebenaran, tapi dimampukan oleh Tuhan. Nah, jadi lewat padang gurun ini Tuhan tuh mengizinkan kita melewati kejadian yang kurang menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita itu dipimpin dia untuk belajar, dituntun oleh, dan bahkan jangan sampai Tuhan kok izinkan ya aku ngalami ini. Tuhan nggak bisa nolong deh sebenarnya. Loh, kadang-kadang itu yang sampai kita masuk ke padang gurun itu juga bisa karena kesalahan kita sendiri loh. Tapi kita kan paling enak nyalakan Tuhan. Tuhan kok izinkan ya, kan gitu. Padahal salah kita sendiri. Tapi Tuhan tuh baik. Ya meskipun kadang-kadang kita nggak tahu diri, tapi Tuhan itu masih dengan lemah lembut. Dia itu ngerti, oh ini aku berhadapan sama anak kecil gitu ya toh. Dan Tuhan tuh masih nuntun kita gitu. Dia mimpin kita ke padang gurun untuk kita belajar, berjalan di dalam tuntunannya. Dan dia mau kita tahu. Di padang gurun itu Tuhan mau menyatakan apa isi hati kita. Ulangan 8 ayat 2b. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan itu tahu hati kita. Dia tidak perlu menguji untuk membuktikan kepada dia. Tapi kita yang tidak tahu hati kita. Jadi kita tuh diuji untuk kita tahu diri. Kita diuji untuk kita ngerti. Hati kita itu menipu. Yang dulu kita kira baik, ternyata tidak baik. Karena kita ini tidak tahu hati kita. Gitu kan. Tapi Tuhan itu tahu. Makanya lewat ini, misalnya contoh. Kalau kita, waduh, bisa gembar-gembor ngajar firman. Kamu sing kuat, gini, habis itu kita ngalami sendiri. Match track. Waduh, nggak bisa doa. Waduh, loyo. Saya pernah alami. Di situ saya ngerti, waduh, mulutku ini ngomong tok, tapi gak bisa ngelakoni, Tuhan ampuni. Saya belajar. Tapi ketika saya sadar, di situ saya ngerti, saya naik level, saya upgrade. Jadi apa? Berikutnya, ketika saya ngalami hal yang sama, saya tahu, saya tetap bisa duduk di hadapan Tuhan. Tetap saya bisa cari Tuhan. Saya nggak tahu mudah tawar hati seperti pengalaman saya yang pertama. Ya, jadi di situ Tuhan itu tahu hati kita. Tapi kita yang nggak tahu hati kita. Kita diuji bukan untuk membuktikan kepada Tuhan, tapi kita diuji untuk mengenali diri kita sendiri. Untuk kita tahu, seperti kita itu di sekolah ya, kita ujian itu untuk menyatakan, misalnya anak kita ujian, untuk menyatakan anak ini sudah ngerti seberapa. Kalau sudah ngerti, boleh upgrade gitu ya. Jadi berjalan dengan Tuhan itu juga sama. Ini sudah ngerti nggak maksud Tuhan yang untuk kelemahan yang ini? Udah ngerti, oke, upgrade gitu ya. Kalau enggak ya tetap di situ terus ya. Dan hati itu kenapa perlu disingkapkan yang di hati? Karena ketika hati itu disingkapkan, kita juga mengalami pemulihan. Kemunafikan kita dibongkar satu persatu sampai akar ya. Dalam sekolah kehidupan bersama Roh Kudus, kita itu bisa ngerti gitu ya. Pengertian-pengertian yang firman yang kita pelajari itu hanya di otak apa sudah masuk ke hati. Kalau di otak berarti waktu ditekan kita nggak bisa melakukan. Tapi kalau sudah di hati, waktu ditekan kita bisa melakukan firman. Ya, dan di situ membuat kita menjadi orang yang teruji imannya. Ya kan, Tuhan nggak bisa dibohongi. Tuhan aku beriman, Tuhan aku mengasihi. Dan nunggu dibuktikan dulu. Nunggu kalau kamu bukan membuktikan kepada Tuhan, membuktikan kepada diri kita. Apa yang ada di mulut kita itu apa sesuai dengan tindakan kita, gitu ya toh. Tapi Tuhan itu baik sekali. Kenapa? Meskipun dia menguji, meskipun di tengah ujian kita melihat kekonyolan kita, kesalahan kita, itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk kita, Tuhan tuh mau kita tuh belajar. Oh ya Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Tapi satu yang Tuhan minta, kerendahan hati untuk mengakui Tuhan, aku salah. Nah, kalau kita nggak punya rendah hati, maka kita sulit bertobat. Meskipun Tuhan menyatakan salah, kita tetap bela diri banyak. Karena nggak punya rendah hati. Orang yang nggak punya rendah hati nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, orang nggak rendah hati nggak bisa bertobat. Dan kita ngerti bahwa perubahan hidup itu bukan diawali dengan perubahan tindakan, tapi perubahan hidup itu diawali dengan perubahan hati. Ya, perubahan hati mengubah mengakibatkan perubahan tindakan. Ya, ujian di padang gurun itu menyatakan perbedaan ini ya, kan? Ujian padang gurun itu menyatakan perbedaan antara tindakan benar karena hati telah benar atau tindakan benar karena kondisi menguntungkan kita. Beda ya. Kalau hati kita memang sudah benar,
firman sudah merasuk ke hati, ditekan pun yang keluar firman. Kalau kita cuma di mulut saja omong doang, waktu ditekan yang keluar manusia lama kita, ya. Dan di situ kita itu omong doang, omdo, ya. Tindakan boleh benar, tetapi hati bisa saja masih salah, ya. Kita bisa nyumbang, tapi karena mau dilihat orang, kan gitu ya. Kita bisa mau melayani, tapi supaya tidak merasa bersalah, supaya sudah menyelesaikan kewajiban rohani, itu kan motivasi yang salah. Meskipun tindakannya kelihatannya benar, ya kan? Tapi hati yang benar pasti menghasilkan tindakan yang benar. Urutan tidak bisa dibolak-balik. Ingat bahwa Tuhan itu melihat hati sebelum tindakan. Nah, makanya kita tuh jangan terburu-buru bertindak sebelum hati ini dibongkar sama Tuhan. Ya, dibongkar. Dengan kita berjalan sama Tuhan melewati musim-musim di padang gurun, hati itu dibongkar sama Tuhan, ya. Padang gurun itu menyatakan apa yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Dan waktu ditekan itu baru yang asli muncul, konyol atau benar gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa mengetahui kekonyolan kita sendiri gitu ya. Aduh Tuhan, aku ini ternyata masih ngerti di kepala ya, belum mudeng ke hati ya. Gitu. Kadang-kadang saya juga kita Tuhan tuh baik, Tuhan kan menuduh ya. Waktu dia menegur pun kita itu kayak enggak sampai kita tuh down gitu loh ya, enggak sampai tertuduh sampai enggak berani bangkit gitu ya. Dan saya kasih contoh ya, misalnya banyak orang di gereja kelihatan kudus, ngaku Kristen, mengasihi Tuhan, tapi di luar gereja ketika mereka mengalami tekanan, mereka bersungut, mereka hidup tidak kudus, mereka tidak berdoa karena kepahitan dengan Tuhan. Ada orang yang saya kenal, dia pelayanan, tapi tidak pernah berdoa. Ada yang pelayanan doa syafaat, tapi di rumah tidak pernah berdoa. Ada yang melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak kudus, suka lihat film porno. Saya memikir gitu loh, yang dilayani itu apa? Pekerjaan Tuhan atau gembalanya di gereja yang dilayani atau Tuhan? Karena kita melayani Tuhan itu bukan dengan tindakan dulu, tapi dengan hati dulu, ya kan? Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melayani Tuhan itu dengan pikiran mereka. Sebenarnya yang mereka layani adalah hati mereka sendiri. Kenapa? Karena kita lihat ya, kalau mereka tuh suka bersungut, kalau Tuhan itu bilang sungut itu dosa. Kenapa? Karena dari mulut itu keluar apa yang limpah di dalam hati. Sungut itu tanda apa? Tidak percaya. Kalau kita percaya, meskipun kita ditindas, kita percaya Tuhan itu baik, pasti kita bisa bertahan. Karena kita percaya pasti ada jalan keluar. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti ada. Tetapi kalau kita nggak percaya ada jalan keluar, kita pasti frustasi dan iritasi. Pasti. Kita wis no hope gitu ya. Kita pasti gergeten gitu ya. Dan kita maksa-maksa sama Tuhan berik-berik dan akhirnya bisa tawar hati juga. Nah, dan ini loh, kondisi orang Israel yang bersungut, itu sama dengan berontak karena belum percaya, ya kan? Kalau tidak ada rendah hati, tidak akan bisa percaya. Kita harus mau belajar bahwa apa yang ada dalam pikiran Tuhan itu nggak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, itu yang perlu kita belajar. Dan percaya Tuhan itu bukan berarti percaya Tuhan ada. Terus mau ngatur Tuhan pakai caraku, enggak. Percaya Tuhan ada, percaya ada janji Tuhan, tapi juga percaya caranya mencapai ke sana, pakai caranya Tuhan, bukan caraku, ya toh. Percaya bukan hanya percaya Tuhan itu ada, percaya Tuhan itu ada memiliki janji, juga percaya Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu kasih setianya. Kalau kita nggak percaya Tuhan itu baik, kita merasa berat jalan bersama Tuhan. Padahal Tuhan itu kita itu ada di dalam hukum kasih karunia itu di mana Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk berjalan, gitu ya. Bukan Tuhan itu bukan mudah-mudahan Tuhan itu baik ya, atau mungkin Tuhan itu baik, atau mungkin ada yang Tuhan tuh nyiksa aku gitu ya. Halo Rudi. Tapi Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu pasti baik. Nggak ada bapak, nggak ada kalau bapak di surga itu nggak baik, kirim anaknya mati untuk kita itu nggak ada gitu ya. Jangan sampai kita tuh percaya sama Tuhan hanya di dalam otak, tapi hati kita mengingkari. Karena kalau tidak, kita tuh hanya memiliki agama, tapi nggak punya Tuhan. Kita menipu diri kita sendiri. Bukti dari mana? Kita itu percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu baik apa enggak? Ya dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau suka komplain, aduh kok gini, aduh kok gitu. Ya berarti ya, sorry to say, iman kita itu iman di sini, belum masuk ke hati, ya kan? Dan
percaya kepada Tuhan, hati yang lolos uji adalah hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang percaya pada kasih setianya walaupun belum melihat. Saya mempelajari beberapa hari yang lalu ya, arti kata tekun atau tabah itu bukan hanya kekuatan untuk bertahan loh, tapi kekuatan untuk percaya dan tetap setia walaupun belum melihat itu terjadi ya. Jadi kekuatan bukan asal gandol bisa hati ini jadi kepahitan. Tetap percaya tapi dengan hati yang lembut, tetap percaya dengan hati yang percaya kepada kesetiaan Tuhan, dan kita pun juga setia gitu loh. Percayanya bukan ngempet jadi kepahitan, terus lama-lama menyalahkan Tuhan gitu kan di dalam hati tapi tidak sadar juga gitu. Dan kita belajar orang-orang yang ada di dalam padang gurun yang memiliki roh yang berbeda hanya Yosua dan Kaleb. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang mustahil, hanya 2 orang ini loh yang percaya, yang setia. Yang lain hatinya sudah kaku, sudah keras, sudah no hope. Karena tidak kenal Tuhan. Tapi 2 orang ini kenal Tuhan. Kalau kita kemarin ikut ibadahnya Pastor Samson ya, dia bilang apa? Dia bilang gini, Tuhan itu di dalam generasi, dia tidak cari orang banyak, dia cuma cari 1-2 orang yang mau dipakai. 1-2 orang. Kita ngerti sering di dalam keran itu ada pemerintahan. Kayak di Indonesia lah, ada presiden, ada menteri, ada RT RW lah sampai pemerintahan yang paling bawah, ada rakyat jelata. Nah, kita di dalam kerajaan Tuhan, kita mau apa? Mau jadi orang biasa. Orang biasa nggak dapat janjinya Jokowi loh ya. Tapi orang menteri pasti mereka juga dekat dengan Jokowi. Mereka memerintah, mereka boleh ambil keputusan, dan mereka juga menikmati daripada presiden melebihi orang rakyat biasa. Jadi kalau kita mau memerintah di dalam kerajaan Tuhan, kita juga harus melewati padang gurun ini dan menang, memiliki spirit yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb ya. Dengan kita di padang gurun, Tuhan itu mengajarkan kita caranya bekerja serta kasihnya dalam penyediaan dan pemeliharaan kita. Waktu awal kita mungkin berontak ya, Tuhan kok enggak kerasa Tuhan itu ada gitu ya. Tapi ketika kita Tuhan bawa melewati satu kemenangan demi kemenangan, ternyata Tuhan itu ada ya. Jadi next level kita lebih nggak takut seperti level pertama. Waktu level pertama kita pasti struggle-nya kita lebih gitu ya. Tapi from level to level, dari musim ke musim, padang gurun yang berbeda, cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda, di situ tuh kita mengenal Dia dan kita mengalami Tuhan. Dan di situ kita jadi lebih percaya. Jadi Tuhannya nggak kelihatan, semakin nyata bagi kita. Ya, padang gurun adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan itu memperkenalkan dirinya pada kita. Kalau kita mau rendah hati. Jadi kalau Tuhan itu bilang, Tuhan itu setia. Tuhan itu bukan cuma teori kok Tuhan setia. Tapi di dalam hidupmu, lewat kejadian, Dia akan menyatakan kesetiaannya bagi kita itu seperti apa. Bagaimana. Jadi kita tuh ngalami kesetiaan Tuhan. Bukan cuma Tuhan itu baik, tapi kita nggak ngalami Tuhan baik. Tuhan penuh belas kasihan, tapi kita nggak ngalami belas kasihan. Enggak. Semua tentang dirinya untuk kita alami semua. Karena kita sama Tuhan itu fellowship. Persekutuan itu pasti ngalami. Aku bersekutu dengan Neni, pasti aku ngalami dong, ngalami sifat-sifat Neni pasti aku bisa rasakan, ya kan? Dengan Tuhan kita bersekutu, berarti kita bisa merasakan sifat Tuhan juga gitu ya. Ya, kita nggak perlu takut kalau kita ini harus melewati padang gurun. Kita perhatikan ya, kalau dari gambar besar, mereka itu nggak pernah mati loh di padang gurun itu. Nggak ada orang yang mati di padang gurun karena kelaparan. Yang ada yang mati karena apa? Karena pemberontakan, ya. Nggak ada yang mati karena kelaparan. Kalaupun diizinkan Tuhan melewati yang sulit, yang sakit, pokoknya percaya sama Tuhan, tetap bisa melewati dan menang. Tapi kalau berontak, nyala-nyalakan Tuhan, mengutuk Tuhan, aku bangga jadi orang jahat. Ya, mau ya apa? Tuhan neken aku terus, aku jadi gini, aku senang gitu ya. Arogan, mau melawan Tuhan. Ya sudah, kiamat riwayatnya kita. Bukan Tuhan yang membuang kita, keangkuhan kita yang membuang diri kita sendiri. Ya, meskipun secara fisik belum mati, tapi secara rohani sudah mati duluan. Ya, kita tidak mencapai tujuan keselamatan yang utuh. Tujuan keselamatan yang utuh itu bukan diselamatkan dari dosa, berarti sudah bisa masuk, bisa terima janji. Tidak otomatis.
harus percaya mengenal Tuhan, berjalan bersama Tuhan, baru kita menerima janji Tuhan. Banyak orang maunya terima janji Tuhan karena manusia itu instant minded, pikirannya mau instan. Mari percaya langsung terima warisan. Nggak ada kayak gitu. Warisannya Tuhan tuh mahal. Warisannya Tuhan tuh hanya disediakan kalau anaknya dewasa. Anaknya bisa dewasa, mempunyai excellent spirit, melakukan segala sesuatu tuh dengan standar-standar yang bukan standar murahan, bukan standar anak-anak. Kalau orang tua punya warisan besar dikasihkan anak yang manja, ya habis perusahaannya. Tuhan itu tidak mengizinkan kerajaannya itu dipermalukan dengan tindakan anaknya yang sembrono gitu ya. Jadi kita harus ngerti Tuhan kita tuh pengen kita bertumbuh dan Dia tuh izinkan kita melalui padang gurun untuk kita bertumbuh. Ya, waktu Tuhan menyelamatkan kita dari Mesir itu gambaran Dia menebus kita dari dosa. Kita ciptaan baru, jangan terus tinggal di pola pikir penderitaan yang lama, seolah masih sengsara, masih kok masih kayak gini, masih dari depan, masih dikuasai ketakutan dan kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan seperti yang tadi yang saya bacakan di Keluaran 17 ayat 3 ya. Karena kita ngerti kalau kita itu diselamatkan berarti kita ciptaan baru. Ciptaan baru harus punya pola pikir baru, melihat baru, value kita baru, perspektif kita baru ya. Dan padang gurun ini apa yang terjadi di padang gurun? Satu, kita mengenali kondisi hati kita ya. Hanya orang yang mengenali kondisi hati mereka yang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kalau dipulihkan baru bisa taat dalam kebenaran dan baru bisa berbuah. Ya, perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan hati. Hanya hati yang pulih yang bisa menangkap maksud Tuhan. Hati yang belum pulih itu selalu ada selaput yang menghalangi kebenaran Tuhan itu untuk berbuah. Makanya kita perumpamaan tanah hati itu ya, kan hati yang berbatu, hati yang berduri, tanah hati yang berduri itu semua penghalang. Tapi hati yang subur, tanah hati yang subur, itulah hati yang sudah dilembutkan oleh Tuhan. Hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, itulah yang bisa berbuah, yang bisa menerima janji Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi di padang gurun? Dan itu membawa kita melepaskan pola pikir dan cara hidup yang lama. Yang dimana itu kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita sebagai ciptaan baru, kita harus berserah dengan pola pikir dan pengharapan dan serta ketergantungan kepada Tuhan. Pola pikir diserahkan dalam arti apa? Aku tidak tahu yang terbaik untuk diriku, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik untuk diriku. Kalau pola pikir yang tidak diserahkan, aku tahu harus kayak gini. Dia yang menentukan bagi Tuhan, bukan Tuhan yang menentukan. Kalau orang yang percaya, pola pikir kita ditentukan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, di padang gurun, Tuhan itu juga menyatakan bahwa penyertaannya itu tidak pernah terlambat. Ya. Tapi butuh kita kerendahan hati untuk tabah, yaitu setia. Kita menantikan Tuhan itu bergerak sampai kita tuh lihat ada jalan keluar, gitu ya. Jangan kepahitan di tengah jalan. Lihat, mereka lapar, Tuhan kasih mana. Mereka haus, Tuhan gantikan air bisa diminum. Tuhan tuh tidak pernah membiarkan mereka tuh sampai mati, gitu ya. Kalaupun Tuhan izinkan kita melewati, Tuhan nggak izinkan kita mati kepahitan. Mati kepahitan itu pilihan kita. Ya, mati kepahitan itu pilihan kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita rendah hati. Dia kasih kita kekuatan, apalagi kita sekarang di zaman grace, ada empowerment, ada kekuatan yang Tuhan berikan ya. Dan kasih setia Tuhan sebagai Immanuel dan penyediaan pemeliharaan kita itu nyata, sangat-sangat nyata. Saya dapat katakan berjalan dengan Tuhan itu manis rasanya gitu ya. Manis. Ada waktunya kita menangis, tapi penghiburannya itu nyata dan indah. Dan kita itu melihat Tuhan yang di firman itu hidup. Kita rasakan. Kadang-kadang saya menangis, saya merasakan Tuhan menangis bersama saya. Tapi kadang-kadang waktu saya konyol, saya menangis, saya merasa Tuhan tertawa di pinggir saya gitu ya toh. Karena konyol, nangis karena salahku sendiri gitu kan ya. Tapi waktu kita dimurnikan oleh Tuhan, kita nangis Tuhan itu sebenarnya dia juga nggak tega gitu ya, kita harus alami, tapi dia mau kita itu belajar sesuatu yang baru yang ada di dalam kedalaman kita yang kita sendiri nggak pernah ngerti. Itu Tuhan hanya bisa lewat kejadian-kejadian. Ada hal-hal yang mudah Tuhan ngomong, kita nangkep, kita berubah, kita ngerti, tapi yang ke hati itu harus lewat peristiwa, dipecahkan, disingkapkan, baru kita bisa mengerti. Dan itu biasanya kita melewati proses di padang gurun itu ya. Dan tapi di padang gurun itu Tuhan tuh menyatakan sifat dan kasih-Nya. Ya, saya teringat kalau di padang gurun itu Tuhan kan memberikan di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum Taurat.
ya kan? Tapi waktu itu umatnya di mana? Umatnya ada di padang gurun Sinai. Jadi umatnya di padang gurun, Musanya di gunung. Waktu Musa terima 10 hukum Taurat, tadi saya tiba-tiba dapat pengertian ini ya. Hukum Taurat itu adalah bayangan daripada Tuhan Yesus, ya kan? Jadi hukum Taurat itu menyatakan sifatnya Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu menyatakan sifatnya Tuhan Yesus. Karena umat Israel belum mengerti bagaimana mereka itu kenal dengan Tuhan mereka. Maka di hukum Taurat ini, saking mereka dulu matanya masih tertutup ya, mereka cuma kenal aturan. Tapi kita di zaman kasih karunia, kita bukan kenal aturan, kita bisa ngalami pribadinya Tuhan. Bahkan lewat hukum Taurat ini kita mengenal dia itu Tuhan yang seperti apa. Ya, saya bacakan ya hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini artinya apa? Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang mau dijadikan terutama dan satu-satunya. Sifatnya dia tidak suka diduakan, ya kan? Maka ada Markus 12:30, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Yang kedua, yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Berarti apa? Tuhan kita Tuhan pencemburu. Sebab jangan engkau sujud menyembah pada Allah lain, karena Tuhan namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Tuhan kita itu cemburu. Jadi jangan bikin Tuhan cemburu. Jangan menjadikan Tuhan nomor 2. Itu kita belajar. Tuhan itu juga kadang-kadang lewat kejadian membuat kita sadar. Waduh iya ya, karena aku ada berhala ini di dalam hidupku ya. Makanya kok aku tuh ngalami ini. Nah, karena kita itu punya kita itu melayani Tuhan yang pencemburu. Jadi kita jangan sembrono. Oh bapakku baik, bapakku baik. Bapak kita baik, tapi kalau kita nggak belajar menyenangkan hati Bapak dengan yang benar, maka kita itu otomatis terhukum oleh tatanan, gitu. Kita terhukum oleh tatanan. Tuhan baik, Tuhan kata kebenaran untuk kita menghidupi, tapi kalau kita menolak untuk hidup dalam kebenaran, kita yang terhukum karena kebodohan kita sendiri, karena menipu diri kita sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti apa? Tuhan kita Tuhan yang hormati, Tuhan mau dijunjung tinggi, Tuhan yang ingin kita punya rasa kagum dan takut akan Tuhan. Dan ayat 3:16, beginilah bicara satu lain orang-orang Tuhannya. Sebuah kitab memperingati ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Berarti apa? Kalau kita itu takut dan menghormati Tuhan, nama kita itu sama Tuhan itu dicatat gitu ya. Kita mempunyai nama kita dicatat bukan Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang juga kita itu mungkin terdalam zaman sekarang itu kalau anak mungkin oh my god gitu ya. Nanti kalau kita misalnya jatuh terus kita bilang apa? Ya mungkin kalau ada yang bilang ya saya nggak ngomong ya Allah gitu ya, atau misalnya kan kita itu kayak dulu kalau saya di kos saya ya di Singapura gitu, anti kos saya selalu mengajarkan jangan nama Tuhan untuk hal yang sia-sia gitu ya, jangan nama Tuhan dipakai yang sia-sia gitu. Dan kita harus tahu kita itu harus benar-benar jangan pakai nama Tuhan buat guyonan gitu ya, buat meremehkan gitu. Itu tanda kita nggak menghargai. Kita pikir Tuhan ngampuni berarti kita bisa meremehkan dengan lelucon-lelucon yang mungkin kalau orang luar dengar apa ini orang Kristen kok kayak gini ya, nggak sungguh-sungguh. Kita aja agama lain menghormati dewanya, kita orang Kristen wah mentang-mentang punya bapak yang mengasihi ngomongin belajar dan ngawur gitu ya, tidak merespek Tuhan gitu ya. Dan 4, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Berarti apa? Tuhan kita itu Tuhan yang memberikan kita tempat perhentian ya. Tuhan itu menyelamatkan kita karena dia mau kita itu tempat perhentian itu berarti apa? Kita berhenti dari usaha kita. Berarti dia yang mau memimpin kita, dia yang merencanakan buat kita, dia yang membuat pekerjaan kita jadi mudah. Karena nggak usah semua direncanakan sendiri, tinggal ikuti pimpinan Tuhan, tinggal dengar suara Tuhan. 5, hormati ayah dan ibumu. Berarti apa? Tuhan itu mementingkan otoritas dan tatanan. Ya kita punya Tuhan itu tidak sembarangan. Ada tatanan yang harus ikuti, ada otoritas orang tua, otoritas terhadap pemerintah, dan itu Tuhan mau kita ngerti itu ya. Dan yang keenam, jangan membunuh. Berarti apa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka menghukum dengan buat orang mati, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang selalu mau keselamatan ya.
Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Ya, jadi jangan pikir Tuhan itu mau membunuh orang lalu kita sedikit-sedikit ngomong, wah terkutuk kamu, kamu pasti mati. Kita jangan menjatuhkan penghukuman sendiri kepada orang ya, tapi kita beri kesempatan untuk mereka bertobat. Kita bisa maksudnya kamu kalau nggak bertobat, hati-hati loh konsekuensinya gini. Boleh kita menyampaikan itu, tapi kita janganlah kita yang menjatuhkan penghukuman kepada orang lain gitu ya. Yang ketujuh, berzina. Itu artinya apa? Artinya Tuhan kita Tuhan yang setia. Ya, Tuhan nggak suka perzinahan karena Tuhan kita itu setia. Tuh, Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Pasti kita ngalami di mana Tuhan itu setia ya. Waduh, sudah kepepet, masih ditolong. Aduh, Tuhan itu setia gitu ya kan. Jangan mencuri. Berarti apa? Berarti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Ya, Ia membayar untuk apa yang Dia ingini. Tidak manipulasi, tidak curang. Kita jatuh dalam dosa, kita ada dalam belenggu iblis. Tuhan itu berdaulat kok. Bisa mungkin kalau Tuhan mau jadi kayak preman, tak ambil balik gitu ya, enggak boleh kamu nyuri gitu. Tapi Tuhan enggak bisa melanggar tatanannya. Dan Dia harus bayar. Karena Dia mau kita kembali, Dia harus bayar. Dia harus kirim Tuhan Yesus mati di kayu salib, korban yang sempurna, baru Dia bisa ambil kita kembali. Tuhan kita adil, Tuhan kita nggak pakai cara curang, nggak pakai cara manipulasi. Dan Mazmur 9 ayat 8, Dialah menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Keadilannya itu bukan sesuai pikiran kita. Keadilan Tuhan sesuai kebenaran Tuhan. Banyak orang mikir gini, Tuhan kok ciptakan orang kaya dan orang miskin, kok nggak adil Tuhan? Itulah pemikiran kita. Di dalam kebenaran Tuhan, Dia menciptakan kaya dan miskin punya tujuannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa melihat keadilan Tuhan itu di dalam pikiran keadilan manusia. Karena manusia ini pikirannya nggak seluas Tuhan ya. Jadi perspektif kita itu berbeda. Jangan sampai kita itu suruh Tuhan harus cocok sama pikiranku. Ada seorang ateis, dia menjadi seorang Kristen. Dia sudah KKR. Dia menjadi ateis hanya karena dia tuh melihat majalah di halaman depan majalah itu ada perempuan, mungkin perempuan Afrika ya. Dia gendong anaknya itu, wah hidupnya seperti susah sekali. Lalu dia bertanya sama Tuhan, kok Tuhan izinkan orang mengalami kesusahan yang sedemikian parahnya? Lalu dia tawar hati sampai mati dia jadi ateis. Konyol kan? Nggak mengerti, nggak berusaha untuk mengerti, langsung dia pakai pemikiran sendiri, hilang imannya. Ya, yang ke-9, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesama. Berarti apa? Tuhan kita itu Tuhan kebenaran. Seringkali kita tuh juga dirugikan karena mungkin kita pernah hidup dengan tidak jujur, ya kan? Tapi Tuhan itu memulihkan. Waktu Tuhan memulihkan, kita sadar Tuhan kita tuh Tuhan kebenaran. Kita nggak bisa permainkan Tuhan dengan cara yang tidak jujur, ya. Kepunyaan Tuhan tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Otoritas kebenaran. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Itu menyatakan apa? Bahwa puas. Ya. Kita belajar puas dengan apa yang menjadi Tuhan nggak mau kita itu pingin punya orang lain. Karena yang punyanya kita itu sudah spesial. Yang kita punya terbaik buat kita. Kejadian 1 ayat 31. Maka Tuhan Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Sungguh semua yang akan pada kita semua itu sudah sungguh amat baik. Tinggal kita discover yang baik itu di mana dan mana gitu ya. Nah, hari ini mari sama-sama kita mengalami padang gurun. Kita itu jangan lihat padang gurun sebagai hal yang mau membuat kita sengsara. Tapi kita mulai memiliki perspektif yang beda. Kita belajar melihat padang gurun itu sebagai suatu kesempatan, di mana Tuhan itu menyatakan apa yang ada di dalam Alkitab itu menjadi nyata. Kalau Tuhan setia, kita mengalami kesetiaan. Kalau Tuhan itu penyediaannya nggak pernah terlambat, kita mengalami. Dan ketika kita mengalami satu persatu dari sifat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, iman kita itu iman kita bertumbuh dan kita semakin percaya sama Tuhan karena Tuhan jadi nyata di dalam hidup kita, ya kan? Dan di situ ketika kita sudah sampai level iman di mana Tuhan bilang cukup, waktunya kita masuk ke tanah perjanjian, waktunya Tuhan bisa mimpin kita berperang masuk ke dalam abundance of life, di mana kita juga membantu
menggandeng orang-orang lain untuk mereka masuk kepada tanah perjanjian mereka. Dan di situ loh baru kita itu dibilang anak Tuhan yang sudah dewasa, anak Tuhan yang kenal bapaknya, gitu ya, anak Tuhan yang kenal bapaknya. Untuk kita mendapatkan tanah perjanjian itu bukan untuk orang yang duduk leha-leha, santai-santai, enggak. Tapi untuk orang yang kenal sama Tuhannya, bisa dengar arahan Tuhan. Bisa dengar bukan harus nabi loh ya. Bisa dengar nggak tahu pokoknya dengarnya lewat apa, karena Tuhan bicara dengan kita lewat cara yang berbeda. Tapi kita bisa nangkap. Dan kita sudah diuji ketekunan di padang gurun, tempat ujian di mana kita lihat kesetiaan Tuhan. Dan di situ waktu Tuhan ngajari kita go dengan melawan hal yang kita nggak nyaman untuk dapat warisan, kita pun maju. Dan Tuhan mendorong, Tuhan mampukan ya. Untuk perang mendapatkan janji perlu ada kepercayaan penuh dengan tuntunan Tuhan, dan kepercayaan penuh ini kita waktu kita di padang ya. Jadi jangan hanya di padang gurun, tapi jalani, ikuti pimpinan Tuhan, terus upgrade dalam hati sampai kita itu melihat janji Tuhan itu nyata. Pemulihan dan penerima janji itu digenapi. Jangan jadi orang Kristen kita nih ngomong tentang Tuhan, tapi kita mau ngomong Tuhan yang hidup, bukan tentang Tuhan, bukan tahu Tuhan dari orang lain, tapi tahu Tuhan karena ngalami sendiri. Dan Tuhan itu kita nggak cukup ngalami sekali dari satu cerita. Jangan kesaksiannya dulu. Berarti sekarang wis nggak jalan sama Tuhan. Ketika kita jalan sama Tuhan setiap hari, pengalaman kita tuh fresh. Kita tuh punya cerita. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. 3 tahun ya, aku diselamatkan. Setelah 3 tahun, kamu nggak ada pengalaman apa-apa. Setiap detik, setiap musim itu pasti kita belajar semua. Kalau kita sungguh bersama Tuhan, kita mulai mengenali musim-musim. Aku dididik Tuhan berapa bulan ini musim apa, berapa bulan ini musim apa. Itu tanda orang berjalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti terima janji Tuhan. Ya, jangan hanya mau diselamatkan, tapi janji hanya menjadi angan-angan. Mari kita mengejar, sungguh-sungguh berjalan, mengejar Tuhan sampai janji itu menjadi nyata. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan hidup, Tuhan tidak berbohong. Ya, saya mengalami janji Tuhan, saya mengalami bagaimana Tuhan merombak saya, Tuhan mengizinkan saya mengalami titik terendah, bagaimana Tuhan membangkitkan saya, dan itu nggak sekali, berkali-kali. Pokoknya apa yang nggak tepat digoncangkan terus sampai yang tinggal hanya yang tidak tergoncangkan, kebenaran yang tidak tergoncangkan. Itu yang Tuhan mau dari diri kita. Jadi marilah kita sama-sama menikmati proses padang gurun itu, karena kita percaya niat Tuhan itu pasti baik, walaupun kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mau mempunyai hati seorang anak percaya bahwa dia itu Bapak yang sayang sama kita, dan kita mau merendahkan hati, kita mau takut akan Tuhan, kita mau setia, kita mau rest dengan Tuhan, kita mau caranya Tuhan, tanahnya Tuhan, maka pasti masuk kepada janji itu menjadi nyata. Itu bukan hanya angan-angan, juga bukan bergantung kepada pendeta, tapi itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, di mana ketika dia lihat, oh ini anak-anakku yang ada di Roma 8:19, itu anak-anak yang dimanifestasikan. Dan di situ loh baru kita ngomong, kita tuh memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan bukan karena Tuhan memberkati kita ya. Kita memuliakan nama Tuhan ketika kita menjadi dewasa dan kita memancarkan Kristus, tindakan Kristus, pikiran Kristus, misi Kristus dalam kehidupan kita. Itu baru kita itu memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan untuk membagikan firman-Mu. Bapak, biarlah setiap anak-Mu yang mengalami padang gurun hari ini, proses di mana Engkau membentuk Tuhan, hamba-Mu tahu tidak mudah, bahkan sakit, bahkan seringkali kami harus mencucurkan air mata, karena merasa beratnya Tuhan berjalan di padang gurun ini Tuhan. Tapi kami tahu, dan hamba-Mu tahu Tuhan, kesetiaan-Mu itu nyata. Tidak Engkau biarkan kami mati. Tuhan, kami minta Engkau merombak hati kami, berikan kami kerelaan, dan kami mau memposisikan hati kami mau memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, agar pembentukan-Mu di dalam hati kami itu mencapai tujuan yang sempurna, dan buat mata kami itu mengerti maksud-Mu itu apa, buat berikan kami pengertian
Apa yang Kau ajarkan kepada kami di dalam setiap musim kehidupan, sehingga kami tidak perlu mutar-mutar di padang gurun yang sama hanya untuk belajar hal yang sama. Tapi Tuhan, kami mau terus upgrade, belajar hal yang baru, sampai kami ini Engkau temukan teruji dan terbukti untuk menjadi hamba-Mu yang bisa menjadi ahli waris-Mu Tuhan, anak-Mu yang dewasa yang bisa menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan, berikan perspektif yang baru sehingga melihat padang gurun sebagai kesempatan, bukan penderitaan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau melengkapi atau mau sharing pengalaman padang gurun atau kesetiaan Tuhan di padang gurun, silakan bisa unmute. Saya sih. Ya. Shalom semua. Dengar ya? Dengar, Nen. Kok ya tema ini persis mau yang saya sampaikan. Saya awali dengan cerita konyol dulu ya. Cerita itu lucu. Kita ini kan berdua mulai bulan 4, 6 kan sih. Benar-benar padang gurun. Gelundung berdua gitu ya. Doa wis nangis nyungsep balik berdua. Hari gitu tiba-tiba suami itu kan seringnya itu dapat order itu via kayak dari Facebook atau dari Google gitu ya, ditanyai, Pak ada marmer ini, oh ya ada, harga berapa? Hari gitu, oh ya harganya segini. Lah anehnya itu dia itu bisa ngirim, nanti dikirim ke sini ya Pak. Iya baik. Nominalnya itu besar, sekitar 171.800 berapa gitu ya, juta. Lah, waktu dulu-dulu itu ada orang beli 7 juta masih tanya tempatnya di mana, harus Sherlock atau apa. Lah, ini 170 juta dia cuman percaya gitu aja. Terus mari gitu. Setelah suami saya ngitung-ngitung, dia ke belakang. Mah, berdoa ya. Ya, kita kan soalnya bergumul buat bayar kontrakan. Ya kan. Nah, kalau dapat uang segitu kan otomatis bisa dapat apa buat bayar kontrakan. Mari gitu akhirnya nanti kita mau dapat berkat mah. Ya wes. Saya tuh orangnya sekarang itu enjoy gitu loh, nggak pikir, nggak terlalu tak pikir yang kayak dulu mengasihani diri sendiri, letoy katanya cetere wes gak karu-karuan ya. Kayak orang mau mati gitu ini. Kebodohan waktu dulu itu nggak ngerti kan. Tapi mari gitu akhirnya saya cuma nyantai, wes nggak mungkin lah dalam hati kecil saya gitu. Karena nominal segitu tuh nggak mungkin langsung transfer, kan ada batas limit kan. Terus bukti transfernya itu persis. Maksudnya setiap apa itu? Ini loh, screenshotannya itu persis. Begitu dia bilang, "Mah puji Tuhan. Masuk mah, ceken kan gitu." Masuk sih Pak. Terus tanya, "Ceken ya?" Iya, dicek. Tak cek saldomu mek 9.243 sampai inget aku soalnya saldonya gak nambah-nambah. Saldomu ini cuma 9.000. Gak salah apa? Kan gak salah tanya tadi eker wong loro. Wes apa lebih baik kamu ke bank. Ke bank aja tanya. Oh. Wes lebih detailnya. Akhirnya wes pergi ke bank. Dibilang bang, gak mungkin Pak, karena nominal segitu itu enggak mungkin. Langsung harus pakai setoran tunai di bank dan nggak bisa langsung via ATM. Pulang lemes, lemes ngoceh-ngoceh, ngomel kok ono yo mama kayak gini. Lah ya apa kamu itu loh lihat YouTube penipu kena tipu. Kira ketawa tok saya. Tapi saya selalu gini, Pak,
Diem, diem, jangan ngomel, jangan bersungut. Pas waktu itu CTR itu ngirim ayat-ayat tentang apa? Berkat yang masih dalam perjalanan. Nah, waktu itu saya ingat cuman gini toh. Abraham memperhitungkan Tuhan memperhitungkan imannya Abraham menjadikan suatu kebenaran. Tak bilang dek suami saya juga, Pak, ini pasti berkat buat kita, tapi masih dalam proses perjalanan. Karena ini tuh memang buat kita, tapi belum sampai. Tapi saya yakin ini berkat buat kita. Saya imani seperti itu. Akhirnya suami saya ya wes diem nggak bilang apa-apa. Pada saat itu kan aslinya kan kita harus keluar itu bulan Agustus, tapi berhubung tuan rumah itu masih pergi ke luar negeri untuk ziarah apa itu ya selama 1 bulan. Jadi kita masih ada tenggang waktu 1 bulan untuk tinggal. Dan di situ pada saat tuan rumah datang, besoknya mau ke sini biasanya. Pas hari Minggu saya habis ibadah itu ya. Waktu itu ibadahnya juga gini. Meskipun perempuan Siro Venesia itu mengharap remah-remah yang jatuh dari meja anaknya. Saya anggap itu kan saya ini bukan bangsa Yahudi ya, non Yahudi ngomong kasarnya. Seumpama kan di situ diibaratkan hanya seorang anjing yang hanya mengharapkan remah-remah dari meja anaknya. Tapi saya percaya Tuhan itu penuh belas kasihan. Dan dari situ cuman saya bisa nangis setiap kali. Saya itu nangis cuma nangis ke Tuhan. Tidak pernah saya itu selama ini kan ngeluh di CTR atau Ciseli atau C Christine. Saya itu selalu masuk kamar cuma nangis stop. Teringat lagu yang kasih CTR itu. Ku harus seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Jadi selalu itu yang saya nyanyikan setiap kali saya hancur hati atau saya hanya ngeluh di Tuhan. Saya berusaha gak bersungut-sungut supaya gak berkutat di padang gurun terus supaya saya bisa mengalami naik level bersama Tuhan yang menuju kedewasaan secara rohani. Akhirnya hari Minggu itu saya cuman waktu itu di depan sendiri dan saya nangis sejadi-jadinya di situ gak peduli kanan kiri. Keluar dari ibadah, suami WA, "Mah, puji Tuhan. Ini ada orang mau pasang lantai senilai 51.950.000. Saya langsung hati saya kayak disiram es. Isa buat DP kontrakan, sisanya buat beli barang. Besoknya itu tuan rumahnya datang mau nagih ke sini. Langsung saya sama suami transfer DP meskipun 50%. Puji Tuhan kan habis ziarah itu tadi jadi hati mungkin dilunakkan sama Tuhan ya. Dan saya waktu di padang gurun itu saya itu ngalami gini. Pernah 1 kali saya itu survei apartemen gitu ya. Waktu itu saya cuman pegang uang 7. Tapi saya berangkat. Cuman cukup hanya buat parkir 5.000, iki nek bocor wis gak ngerti. Saya cuman bawa roti sama ini air putih. Wis itu tok. Jadi kalau saya lapar saya makan. Survei waktu itu gak jadi. Terus kemarin
ada survei lagi pas waktu bayar seragam anak saya jadi closing lagi apartemen sehingga saya bisa bayar pas nominalnya terus kemarin dapat. Ya itu tadi kalau kita itu selama kita itu jadi bayi rohani terus kita nggak akan pernah bisa dapat janji Tuhan itu tadi. Kalau Pak Michael Sony bilang itu gilani dalam arti gini, umur saya ini wis 40, masa mau minum susu manenen kan gilani loh gitu kan. Jadi makanya kita itu semua itu proses ya. Pertama kita diangkat sebagai hamba diproses kita sebagai sahabat diproses kita jadi anak diproses jadi mempelai lah. Syarat mempelai itu dikatakan Kristus sama kedewasa. Kalau kita selalu mengeluh kok gini ya Tuhan, why dan why ya, akhirnya berputar di padang gurun aja nggak lulus. Makanya Foni pernah bilang selesai no PR-mu dewe, ojo harapno orang sing nyelesaikno terus gak pinter-pinter. Nah, itu tadi. Makanya saya belajar di sini itu gak menggantungkan orang, gak mengeluh. Sampai CTR wis ojo baper. Apa yang sih baper? Aku iki gak apa-apa, cuy. Saya itu sekarang wis ada apa kayak Tuhan apapun tapi tak itu tadi wis mewek di kamar dikunci nangis sama Tuhan. Jadi itu dalam Tuhan itu akan sia-sia. Saya percaya kalau Tuhan sudah mulai seperti ini pasti Dia tuntaskan. Pong dulu tuh pernah ditolong, saat ini dan sampai selamanya Tuhan itu pasti tolong. Dia Allah yang tidak pernah gitu. Jadi benar kalau kita ngalami sendiri Tuhan itu mau singkapkan. Bahkan padang gurun itu bisa jadi berkat buat kita. Supaya apa? Kita benar-benar bisa dewasa dan enggak terus jadi bayi rohani terus yang gila itu tadi dalam tanda kutip. Ya itu C. Terima kasih. Ya, thank you. Kita jawab ini pertanyaan ya. Kalau kita pernah meminta maaf kepada seseorang dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah orang itu menghakimi kita, bilang kita nggak sungguh-sungguh minta maaf. Terus selanjutnya bagaimana kita bersikap kepada orang suka menghakimi seperti itu? Apakah boleh menghakimi orang lain yang sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh? Ya, bagian kita adalah kita tanggung jawab sama tindakan kita sendiri. Kalau kita memang sudah minta maaf sungguh-sungguh, dia mau percaya apa nggak percaya, itu urusannya dia. Dan kalau orang itu mau ngomong apa, juga nggak perlu itu menggores hati kita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menunjukkan contoh. Bahkan ketika dia disalah paham, dia tetap setia, dia tetap baik, bahkan sampai mati. Jadi kalau kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang nggak percaya, tetap mau cari-cari kesalahan kita, ya sudah bukan urusan kita lagi. Kita di hadapan Tuhan sudah beres, ya dia yang harus membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Ya mungkin seperti itu ya. Siapa ini Ibu Yuliana ya, karena kita itu di hadapan Tuhan tetap kalau kita merasa kita dihakimi itu karena ego kita masih nggak bisa meletakkan, ego kita masih menganggap omongannya orang penting. Omongannya orang itu jangan mendefinisikan kita. Yang penting kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, kita ngerti, Tuhan aku ngerti, aku ini sudah sungguh-sungguh minta ampun. Kalau dia nggak percaya, aku serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan itu yang membela kamu. Kalau kamu sakit hati lagi karena dia bilang kamu nggak sungguh-sungguh, kamu jadi salah lagi nanti. Jadi belajar omongannya orang tidak menentukan kita. Tuhan Yesus pun disalahpahami, tapi Tuhan Yesus pun tidak mati kepahitannya kan, bahkan dia mati untuk mereka yang menyalahpahami dia gitu ya. Dan kita pun anak-anak Tuhan, kita pun mempunyai hati yang besar sama, minta hatinya Tuhan Yesus menjadi hati kita. Jadi kalau kita sudah tulus, orang nggak terima, ya sudah nggak apa-apa. Tuhan Yesus lemah lembut kok. Meski kita baik nggak maksa kok. Aku baik, maksudku baik, aku ngomongi, aku minta maaf. Ya sudah, kamu nggak percaya, ya sudah, aku nggak maksa. Sudah nggak apa-apa. Berarti Tuhan punya rencana lain. Jangan, wah kamu kok nggak aku merasa tertindas, aku merasa terhakimi. Nggak ada orang yang bisa menghakimi kita. Bisa menghakimi kita cuma Tuhan ya. Jadi gampang, jangan mudah-mudah masa dihakimi orang.
jangan memberikan orang itu bisa label kita. Kalau kita itu menguji ya, kalau orang misalnya ngomong sesuatu tentang kita gini, Tuhan bener enggak? Selidiki dulu. Kalau nggak bener ya sudah lupakan. Kita nggak bisa ngatur orang harus mikir seperti apa, harus ngomong seperti apa. Yang penting kita sama Tuhan, kita tahu kita nggak seperti itu, kita sudah tanya, Tuhan sudah selidiki hati kita, oke ya sudah oke. Jadi, dan orang itu benar apa salah ya dia urusan sama Tuhan sendiri, bukan lagi urusan kita. Kita jangan doakan supaya Tuhan hukum dia juga, nggak boleh juga kayak gitu. Nanti kita jadi salah juga di hadapan Tuhan ya. Biar Tuhan yang berurusan, dan kalau kamu benar Tuhan akan bela kamu. Suatu saat Tuhan akan tunjukkan kalau kamu itu memang tulus gitu, ya toh. Tapi kalau memang kamu belum tulus, ya Tuhan juga bisa singkapkan kamu belum tulus. Jadi Tuhan itu baik. Pokoknya kita tuh dalam segala perkara rendah hati, sedia. Kalau Tuhan tunjuk, no, enggak, memang kamu masih salah. Ya ada Tuhan, aku minta ampun lagi. Tapi kalau enggak, kamu benar, Tuhan jadi pembelamu. Tuhan yang membela kamu di depan orang itu. Ya sudah, dia mau apa itu urusannya dia. Benar salahnya orang itu tanggung jawab sama Tuhan sendiri, bukan lagi di dalam wewenang kita. Yang penting kita sama Tuhan beres, itu tanggung jawab kita. Ya. Yang lainnya mungkin silakan. Makasih, C. Ya, kasih. Yang lain mungkin mau menambahkan atau Shelly ya? Kalau tentang itu ya, minta maaf itu ya kita lakukan bagian kita ya. Kayak minggu lalu anak saya juga ada kena temennya gitu ya. Terus temennya itu ngomongin temennya nggak baik, terus dia bilang iya benar, cuman mamanya yang temennya itu kan marah. Saya bilang tetap lakukan bagianmu, say sorry. Memang sebetulnya ini kamu nggak sepenuhnya salah karena kamu bela temenmu dibully. Cuman lakukan bagianmu. Kamu minta maaf itu bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sudah menang satu langkah di depan. Dan saya juga mengalami kan ya, kalau ada orang kayak gitu itu udah nggak usah bingung, kita ini kayak merasa tertuduh ya. Saya pernah digituin, dijelek-jelekin juga kemana-mana, saya diem aja. Jadi di dalam satu grup tiba-tiba yang lain left, saya sendiri gitu, saya diem aja sih. Saya juga kan nggak terlalu sering ngecek, waktu saya ngecek kok tiba-tiba gitu. Saya cuma diem dan saya tetap berbuat yang baik ya, yang benar. Jadi saya nggak ngata-ngatain dia, saya nggak belain diri saya cuma melakukan bagian saya. Kalau saat itu saya harus belajar ya saya belajar. Lalu ada waktunya sendiri yang Tuhan yang bela, Tuhan yang singkapkan, dan akhirnya kebenaran itu terungkap gitu loh. Sebetulnya yang jelek yang mana itu saya nggak usah ngomongin, tapi Tuhan yang singkapkan sendiri. Akhirnya orang-orang tahu sendiri, dan itu buat saya merupakan suatu kemenangan besar karena Tuhan yang berperang buat saya. Nah, mungkin itu yang bisa jadi kekuatan ya buat Bu Yuliana ya. Kalau kita kayaknya dihakimin orang, diem aja nggak apa-apa. Ngadunya ke Tuhan aja. Nanti Tuhan yang bela. Pembelaan Tuhan itu lebih besar daripada kita membela diri kita sendiri. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Ya, silakan, Ci Esther. Nggak ada, Yin. Kok nggak ada? Mungkin kamu mau kesaksian yang kemarin sih? Yang mana? Nggak tahu, mungkin kemarin kamu mau kesaksian apa, dapat apa kemarin? Wah, ini nggak ikut sayang ini. Kalau ini ikut 12:30 baru pulang ini. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, yang lain? Ada? Yang lain? Silakan. Boleh nambah lagi, maaf. Boleh, boleh. Gimana kita sudah lakukan bagian kita seperti yang tadi sudah dibahas, tapi memang butuh waktu yang lama untuk kebenaran itu dinyatakan karena prosesnya memang panjang begitu. Tapi orang tersebut itu ngomong-ngomong ke orang lain. Jadi ngomong-ngomong ke orang lain dan itu jadi sampai orang lain jadi terpengaruh tanpa tahu persis masalahnya gitu loh. Kita mau membela diri juga, aduh ngapain juga, perlu gitu. Karena Tuhan suruh kita diem, tapi sakit banget rasanya ya. Orang itu
dihakimi, nggak tahu juga masalahnya, tapi kita pun nggak mau membela diri karena Tuhan bilang diem Sudah aja. berapa lama, Bu? Ini baru 1,5 bulan ini. Oh iya. Saya lama, Bu. Jadi kalau saya lihat ya dari apa yang saya alamin itu gini, ketika kita itu lulus yang seperti yang tadi Neni kasih tahu ya, itu kan kita lagi diuji, kita lagi sekolah, ini kita lagi tes. Ketika sikap hati kita benar dan Tuhan sudah menilai good, itu pasti nanti Tuhan akan bela di saatnya Tuhan gitu. Kalau saat ini masih belum ada pembelaan, tugasnya kita hanya berdiam diri, tunggu saatnya Tuhan. Jangan tambah berbuat salah, tapi tetap berbuat benar, berlaku benar. Nanti pembelaan Tuhan itu nyata kok. Saya ini juga ini ya, waktu itu nggak dalam grup kecil ya, ini dalam skala besar juga. Tapi saya diam aja. Saya bukan tipe orang juga yang leader yang core-core itu enggak. Saya cenderung kadang-kadang malah menarik diri ya. Oh enggak lah, saya enggak mau tampil di depan biar saya jadi nggak usah orang kenal-kenal lagi nggak apa-apa. Pokoknya saya diem aja. Tapi pada akhirnya kebenaran itu disikapkan dan saya juga agak kaget ya ketika apa gitu malah orang-orang tuh cari saya gitu. Dan ketika mereka sudah tahu kebenarannya dan mereka cari saya ya saya bersyukur. Cuman saya tetap tidak membuka apa yang menjadi permasalahan yang saya difitnah itu. Tapi biarlah itu saya anggap itu kasusnya udah close gitu ya. Biar itu Tuhan, saya nggak mau lakukan yang salah. Jadi bagian saya udah benar, Tuhan sudah bela saya bersyukur dan itu sudah cukup buat saya. Jadi tinggal tunggu waktu Tuhan sih. Kalau kita belajar itu kan ada waktunya. Jadi kalau kita lulus di bagian kita tuh pastilah nanti Tuhan kasih nilai itu kayak gitu. Ya, Ibu Yuliana yang Ibu alami itu, Ibu Yuliana ini tahu ini dari grup mana? Grup itu ya? Apa? KFC ya? Iya. Iya, Cik. Oke, nanti saya share ya di KFC bahwa penolakan itu memang ujian penolakan itu Tuhan izinkan untuk mereka yang akan terima urapan gitu ya. Karena Tuhan Yesus juga ditolak. Dia juga mengalami ditolak dan dia bisa melewati, disalahpahami, tapi dia tetap respon benar sampai mati. Waktu setelah mati dia dimuliakan. Ya waktu kita ditolak, disalahpaham, dihakimi orang, apa direndahkan orang nggak sesuai. Kalau kita tetap taat, kita sampai mati terhadap diri sendirilah, ego kita mati ya, menyakitkan memang. Apalagi kita itu kepengennya kan ngelawan gitu kan, tapi kan kita tahu itu nggak benar. Ya kita diem, kita belajar diem bukan berarti kita itu kalah, kita diem karena kita benar di hadapan Tuhan. Dan itu pasti nanti promosikan dengan saja, nggak belum Tuhan singkatkan dia salah, tapi Tuhan ganti promosi dengan hal yang lain. Tuhan saat nama baik dengan cara yang lain. Tuhan kita tuh adil. Cuma waktunya Tuhan kita nggak tahu. Satu hal, Tuhan tuh tunggu waktu di mana kita tidak memberontak di dalam hati. Nah, mungkin kita bisa tanya Tuhan, aku ngalami ini, Tuhan mau aku belajar apa? Itu pas pada gurun ya. Ketika aku alami, aku dihakimi, hatiku kok sakit. Berarti di dalam diriku ini, aku masih gampang di iritasi sama perkataan orang gitu ya. Yang penting satu, kalau kita sudah sadar, oh ya aku kok gampang diiritasi sama dia, kita harus belajar respon yang benar. Kita jangan tambah cerita kemana-mana. Itu tambah kayak membakar luka kita ya, dibakar-bakar. Saya tahu itu terluka, karena kalau kita ngalamin itu semua kita pasti terluka. Tapi Tuhan akan menyembuhkan luka ibu dengan ibu bertindak, Tuhan aku tetap mengampuni. Meski dia menghakimi aku maksudku tulus, dia salah paham, aku mengampuni, aku memberkati. Akan terus berkat sampai Tuhan hatinya nggak tahan untuk membela ibu. Kalau Tuhan itu anaknya disalahpahami, anaknya ditindas, tapi anaknya tetap respon baik, hati Tuhan nggak tahan. Pasti Tuhan turun membela. Ya, Tuhan itu adil, pembelaan itu nyata. Saya alami, dan itu pokoknya satu, Tuhan itu akan turun tangan ketika Tuhan melihat pembentukannya sudah mencapai taraf yang
sesuai maunya Tuhan. Misalnya Tuhan mau membentuk di dalam diri kita, mengosongkan diri sampai level apa? Ya kita sudah bisa meresponi baik, tetap kita mau mengosongkan diri sampai situ, cukup ya Tuhan intervensi. Gitu. Ya. Yang lain? Makasih banyak ya. jadi semangat nih. Makasih. Semangat ya. Yang lain mau menambahkan? Cecein. Oh ya. Thank you buat firmannya. Malam ini pas capek hati, beneran capek hati aku. Tadi sempat masuk dalam doa sama Tuhan, berdiam diri. Dan rencana aku nggak ikut join mesti nih. Karena aku kerasa capek banget. Hatinya yang capek. Soalnya muter gini-gini aja. Makanya tadi diingat lagi sama firman-Mu, Yin. Jadi ya memang ini proses ya buat ngubah karakter. Ya itu sih. Thank you aja buat firmannya, diingat lagi. Ya, thank you C. Kadang-kadang kita ngalami hal yang bertentangan dengan kenyamanan kita ya. Sebenarnya kita jangan nyalain orang lain, tapi kita lihat itu sebagai kesempatan untuk membentuk kita. Berarti ketika kita ditekan, biarlah itu membentuk sesuatu yang mulia di dalam kita. Yesus ditekan, yang keluar bukan setan kok. Yesus ditekan, yang keluar mulia, kemuliaan. Jadi kalau kita ditekan, biarlah kemuliaan yang kita lahirkan. Kalau misalnya istri ditindas sama suami, jadilah lebih baik sampai suamimu capek menindas kamu, sampai nggak tahan akhirnya bertobat kan gitu. Loh, saya belajar, itu Tuhan ajarkan saya ya kan, bagaimana kamu bisa tetap baik sampai orang nggak ada alasan nyelok kamu elek. Ya, itu harus menjadi target kita. Tapi kita bisa melakukan, nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita harus so fokus dengan Tuhan. Karena di situ pokoknya Tuhan, I do it with you. Aku lakukan bersamamu dengan engkau untuk engkau. Aku nggak ngelihat orang, Tuhan. Dan ketika aku belajar gini ya, misalnya seperti tadi Ibu Yuliana bilang, aku dihakimi, langsung aku mikir gini, Tuhan dulu ya dihakimi ya, aku dihakimi ini suwaket, berarti tunggu Tuhan dihakimi ya suwaket ya Tuhan, aduh kok sih sayangin deh aku Tuhan, kok mau relayat tapi aku sakit kayak gini, dan aku jadi menghargai, aku tambah mengasihi Tuhan karena aku menghargai. Tuhan, kok Tuhan bisa mengampuni? Kasih ono aku hatimu Tuhan. Di situ saya belajar. Satu, padang gurun itu membuat kita semakin kenal Tuhan. Kalau kita alami pertentangan tentang orang tidak enak, kita pikir kita waktu kita berdosa, kita tuh sama aja. Kita pemberontak, kita orang yang suka menentang Tuhan. Tuhan baik, kita suka ngilono Tuhan dengan menghujat Tuhan dengan perilaku kita, perbuatan kita, sama aja. Tapi di situ kita kagum, Tuhan nggak enak ya digini mau ya, tapi aku betul-betul Tuhan yang nggak sadar. Aduh Tuhan, aku minta ampun nih. Saya belajar bercermin ya dari setiap hal. Saya hubungan saya sama anak saya bandel, saya cermin diri saya sama Tuhan gitu ya. Apa saya bandelnya seperti anak saya gitu. Itu membuat saya sama Tuhan itu hubungannya jadi hidup dan membuat saya kagum akan Tuhan. Kalau Tuhan saya, Tuhan menunjukkan contoh, dia menang. Aku minta hati ini Tuhan apa untuk melakukan, pasti aku menang. Jadi kita tidak melakukan dengan kekuatan sendiri. Ada Bapa yang memampukan. Jadi apa? Semakin ditekan, semakin mulia. Semakin ditekan, bertumbuh dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Jadi tekanan tidak menghancurkan kita, tapi tekanan itu akan membuat kita mendal, muncul sebagai emas yang murni. Ya, mungkin itu Shelly tutup di dalam doa ya, karena ini mungkin sudah selesai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh Tuhan diteguhkan oleh firman-Mu, kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan melalui proses-proses untuk supaya kami boleh naik level Tuhan. Di mana Tuhan perkenanan ada atas kami. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan Engkau tidak akan kami. Itu yang menjadi sumber kekuatan kami.
Tuhan, kami berdoa buat Ibu Yuliana. Tuhan, ketika Tuhan atas Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri Tuhan membela Bu Yuliana Tuhan. Tuhan, kami sudah mengalami dan kami sudah melihat pembelaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan buat Ibu Yuliana Tuhan. Jaga untuk selalu hidup melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Perkenan-Mu Tuhan, pembelaan-Mu Tuhan. Biar Bu Yuliana Tuhan boleh memberkati mereka yang menghakimi Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam Bu Yuliana. Sehingga mereka juga Tuhan boleh hidup berkenan Tuhan. Dan mereka boleh diubahkan Tuhan melalui pertobatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat Fang Tuhan yang hari ini Tuhan juga lagi capek hati. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan. Firman-Mu Tuhan yang sudah membangkitkan dan memberikan kelegaan. Biar itu terus boleh Tuhan terpancar dan tertanam di dalam hati ini Tuhan. Sehingga Tuhan boleh sungguh-sungguh hidupnya Tuhan bergantung hanya kepadamu Tuhan. Sukacita itu adanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan bahwa sumber sukacita itu tidak akan hilang di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesaksian Neni yang sungguh memberkati kami Tuhan. Bahwa dia boleh sungguh-sungguh Tuhan bertahan di dalam padang gurun. Sebab dia tahu Tuhan, Kau adalah Allahnya, Kau adalah Bapanya, Kau adalah sukacita di dalam kehidupannya. Kau adalah sumber berkat. Kau Yehova yang memberkati, yang memenuhi Tuhan. Biarlah dari level ke level imannya boleh dikuatkan Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga hidupnya boleh menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang. Terima kasih buat yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu tercurah atas hidupnya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Supaya apa yang menjadi perenungan boleh dibagikan buat setiap kami. Berkati pelayanannya Tuhan. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan juga buat setiap dari kami. Tuhan berkati juga C. Esther. Tuhan berkati Ibu Murniati. Tuhan berkati Ibu Santi. Tuhan berkati juga semua yang hadir Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami mau istirahat. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup tidur kami boleh mimpi indah bersama dengan Tuhan Yesus. Besok boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Thank you. Thank you ya, Terima Jen. kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bless semuanya. Amin.